Kisah sahabat Nabi, Abu Lubabah. Dalam sebuah riwayat, dikisahkanlah, ketika Rasulullah memobilisasi pasukan ke Tabuk, ada beberapa orang tertinggal, atau tidak mengikuti beliau dalam pertempuran tersebut. Sebagian besar memang merupakan orang-orang yang tertuduh sebagai kaum munafik. Mereka ini berjumlah sekitar 80 orang. Ada juga sejumlah sahabat yang tidak memperoleh tunggangan dan perbekalan untuk bisa berangkat. Seperti sekelompok sahabat yang dipimpin Abdullah bin Makil al-Muzani, termasuk juga 10 orang dari Bani Mukrin. Mereka datang kepada Rasulullah. Akan tetapi, beliau tidak memiliki apa-apa lagi untuk bisa memberangkatkan mereka, baik itu kendaraan maupun perbekalan. Akhirnya, mereka pun pulang dengan berlinang air mata. Namun demikian, ada 6 atau 7 sahabat lainnya yang juga tertinggal karena berbagai alasan yang tidak tepat. Namun, mereka langsung menyadari kesalahannya ini. Salah seorang di antaranya adalah Abu Lubabah. Setelah beberapa hari, sejak Rasulullah dan pasukannya meninggalkan Madinah menuju Tabuk, Abu Lubabah beserta 3 temannya. Dalam riwayat yang lain mengatakan hanya 2 orang. Mereka menyesal, tetapi tidak mungkin untuk mengejar atau menyusul pasukan tersebut. Abu Lubabah berkata, "Kita di sini, berada di naungan pohon yang sejuk, hidup tentram bersama istri kita. Sedangkan Rasulullah beserta kaum muslimin sedang berjihad. Sungguh, celakalah kita." Mereka sangat yakin bahwa bahaya akan segera menimpa mereka karena ketertinggalannya ini. Untuk mengekspresikan penyesalannya ini, Abu Lubabah berkata kepada kawannya, "Marilah kita mengikatkan diri kita ke tiang masjid. Kita tidak boleh melepaskan diri, kecuali untuk sholat, dan jika Rasulullah sendiri yang melepaskannya." Teman-temannya, Aus bin Huzam, Salabah bin Wadiyah, dan Mirdas, atau tanpa Mirdas, pada riwayat yang mengatakan hanya 2 orang temannya, mereka semua menyetujui usulan ini. Ketika Rasulullah pulang dari Tabuk dan masuk ke masjid, beliau berkata, "Siapakah yang diikat di tiang-tiang masjid itu?" "Abu Lubabah dan teman-temannya yang tidak menyertai engkau berjihad, ya Rasulullah," kata seorang sahabat. "Mereka berjanji tidak akan melepaskan diri, kecuali jika Tuhan yang melepaskannya." Rasulullah bersabda, "Aku tidak akan melepaskan mereka kecuali jika mendapat perintah dari Allah." Dalam riwayat lain, disebutkan pula bahwa Rasulullah bersabda, "Aku tidak akan melepaskannya sampai saatnya ada pertempuran lagi." Suatu hari, ketika menjelang subuh, Rasulullah sedang berada di rumah Ummu Salamah. Tiba-tiba beliau tertawa kecil. Ummu Salamah pun heran dengan sikap Rasulullah, lalu berkata, "Apa yang engkau tertawakan, ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Abu Lubabah dan teman-temannya diterima taubatnya." Saat itu, Rasulullah memang menerima wahyu Surah Taubah ayat 102 yang menegaskan diterimanya taubat mereka yang berdosa karena ketertinggalannya menyertai jihad bersama Rasulullah. Ummu Salamah berkata, "Bolehkah aku memberitahukan kepada Abu Lubabah, ya Rasulullah?" "Terserah engkau saja," kata Nabi. Ummu Salamah pun berdiri di depan pintu atau jendela kamarnya yang memang menghadap masjid dan berkata, "Hai Abu Lubabah, bergembiralah karena telah diampuni dosamu. Taubatmu telah diterima." Mereka sangat bergembira. Begitu juga dengan para sahabat yang telah berkumpul di masjid untuk sholat subuh. Mereka ingin melepaskan ikatan Abu Lubabah dan teman-temannya. Tetapi, Abu Lubabah berkata, "Tunggulah sampai datangnya Rasulullah dan melepaskan sendiri ikatanku." Akhirnya, Rasulullah pun tiba, lalu masuk ke dalam masjid dan melepaskan sendiri ikatan mereka. Pada pagi harinya, Abu Lubabah beserta temannya yang tadi menghadap kepada Nabi, sambil membawa harta yang dipunyainya. Ia berkata, "Ya Rasulullah, inilah harta benda kami, sedekahkanlah atas nama kami, dan tolong mintakan ampunan bagi kami." Nabi bersabda, "Aku tidak diperintahkan untuk menerima harta sedikit pun berkaitan dengan penerimaan taubat ini." Tetapi, tak lama berselang, Rasulullah memperoleh wahyu Surah Taubah ayat 103 yang memerintahkan agar beliau untuk menerima sedekah dari Abu Lubabah dan teman-temannya dan mendoakan mereka.
Beliau melaksanakan perintah ayat tersebut, dan itu membuat Abu Lubabah dan teman-temannya menjadi lebih gembira dan tenang hatinya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, peristiwa Abu Lubabah mengikatkan diri di tiang masjid Nabi bukan berkaitan dengan perang Tabuk, tetapi dengan perang Bani Quraisyah. Setelah berakhirnya perang Khandaq atau perang Ahzab, karena pasukan kaum kafir Quraisy dan sekutu-sekutunya diporak-porandakan oleh angin dan badai di waktu subuh, Rasulullah dan kaum muslimin segera kembali ke Madinah. Angin dan badai tersebut sebenarnya adalah pasukan malaikat yang dikirim Allah untuk membantu kaum muslimin. Dan di waktu duhur, Jibril yang menjadi pimpinan pasukan malaikat menemui Rasulullah sambil berkata, "Wahai Muhammad, mengapa engkau meletakkan senjata sedangkan kami belum meletakkan senjata? Serulah mereka untuk menuju Bani Quraisyah, dan kami akan berada di depanmu. Akan aku guncangkan benteng mereka dan aku susupkan ketakutan di hati mereka." Bani Quraisyah adalah kaum Yahudi di Madinah yang terikat perjanjian damai dan kerjasama dengan Rasulullah dalam piagam Madinah. Tetapi, ketika terjadi pengepungan Madinah oleh pasukan kafir Quraisy dan sekutunya, mereka justru berpihak kepada musuh dan memasok kebutuhan makanannya. Mereka juga berencana menyerang penampungan kaum wanita dengan mengirim seorang mata-mata terlebih dahulu. Untung saja, berkat keberanian dari bibi Rasulullah, yaitu Safiyah binti Abdul Muthalib, mereka membatalkan rencananya itu. Safiyah berhasil membunuh mata-mata tersebut dan menggelindingkan mayatnya ke arah pasukan Bani Quraisyah yang siap menyerang. Karena itu, mereka beranggapan bahwa ada pasukan muslim yang menjaga para kaum wanitanya. Padahal tidak ada. Segera saja, Rasulullah memerintahkan Bilal untuk menyerukan panggilan jihad. Siapa saja yang tunduk dan patuh, janganlah melaksanakan salat asyar kecuali di Bani Quraisyah. Dalam kondisi baru tiba, setelah mempertahankan diri dari pengepungan kaum kafir Quraisy dan sekutunya selama 1 bulan, ternyata tidak mudah untuk mengumpulkan seluruh pasukan. Karena itu, Rasulullah hanya memerintahkan agar mereka yang telah siap, walau dalam kelompok yang kecil, agar segera berangkat. Kelompok demi kelompok akhirnya berkumpul di tempat Bani Quraisyah ketika telah menjelang waktu Isya. Dan pada saat itulah mereka melaksanakan salat asyar sesuai perintah Nabi. Kaum muslimin melakukan pengepungan selama beberapa hari lamanya. Dan akhirnya pemimpin Bani Quraisyah, Ka'b bin Asad, mengirim utusan kepada Rasulullah sebagai tanda menyerah. Tetapi mereka juga meminta Rasulullah mengirim Abu Lubabah untuk melakukan pembicaraan dan mendengar pendapatnya. Abu Lubabah memang sekutu terbaik kaum Yahudi Bani Quraisyah sebelum Islam datang. Bahkan saat itu, harta kekayaan dan anak Abu Lubabah ada yang masih tinggal di wilayah kaum Yahudi tersebut. Dan ternyata, dalam situasi yang seperti itu Rasulullah tetap memenuhi permintaan mereka. Ketika Abu Lubabah memasuki benteng dan perkampungan Bani Quraisyah, mereka mengeluk-elukan dirinya. Para wanita dan anak-anak menangis di hadapannya. Hal itu membuat Abu Lubabah terharu dan merasa kasihan. Ka'b berkata, "Wahai Abu Lubabah, apakah kami harus tunduk kepada keputusan Muhammad?" "Begitulah," kata Abu Lubabah. Tanpa sadar ia memberi isyarat dengan tangannya yang diletakkan di lehernya. Isyarat bahwa mereka akan dihukum mati. Mungkin karena suasana yang dilihatnya atau rasa kedekatannya selama ini yang membuat ia bersikap seperti itu. Tetapi seketika itu ia menyadari apa yang dilakukannya. Yang sama artinya bahwa ia telah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Tanpa bicara apapun lagi, ia berlari keluar. Bukannya kembali menghadap Nabi, ia malah menuju Masjid Nabawi dan mengikatkan dirinya di tiang masjid. Sembari bersumpah tidak akan pernah memasuki Bani Quraisyah, dan juga tidak akan melepaskan ikatannya kecuali Rasulullah sendiri yang melepaskannya. Rasulullah menunggu-nunggu kedatangan Abu Lubabah. Karena tidak datang juga, beliau mengirimkan seorang utusan lainnya. Setelah mendengar tentang apa yang dilakukannya, beliau bersabda, "Andai kata ia datang kepadaku, tentu aku akan memaafkannya. Tetapi karena ia telah berbuat seperti itu, yakni dengan diikuti sumpah, maka aku tidak bisa melepaskannya, kecuali jika ia benar-benar bertaubat kepada Allah." Selanjutnya kejadiannya sama dengan kisah di atas.